Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur oleh karena kemurahan anugerah Tuhan, Tuhan membangunkan kita di kesempatan hari ini, dan Tuhan mengizinkan kita untuk kita menjalani hari yang baru di dalam sukacita dan berkat yang baru di dalam Tuhan. Perenungan kita pagi hari ini diambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-39 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-14. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita seperti aku pergi dan tidak ada lagi. Perhatikan ayat yang kelima dengan baik. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah berbicara tentang mengisi hari yang fana, ya, mengisi hari-hari yang fana. Pepatah Jawa mengatakan urip mung mampir ngombe. Hidup itu seperti orang mampir ikut minum di rumah tetangga. Ya, kebiasaan orang Jawa ya dengan tetangga, lingkungan ya, ikut minum itu sudah suatu yang biasa. Atau orang yang baru pulang dari ladang ya, karena rumahnya masih jauh, biasanya mereka jalan kaki, dan biasanya rumah pertama kalau memang sudah haus sekali, mereka bisa mengetuk pintu dan berkata, permisi, kulo baden derek minum ya, permisi saya mau ikut minum, saya haus karena kehabisan minum. Nah, sehingga akhirnya orang diberi minum, dan setelah minum biasanya akan berkata terima kasih, dan dia akan melanjutkan perjalanannya untuk pulang kembali menuju ke rumahnya. Jadi ibaratnya minum, orang itu hanya sebentar saja, rasa hausnya sudah hilang, dia akan pergi melanjutkan perjalanan. Kitab Yakobus mencatat hidup itu seperti uap. Tahu uap ya? Air mendidih ditutup dengan tutup panci, pancinya dibuka, uapnya terbuka, terangkat ke atas, dan segera itu juga hilang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Paling lama 70-80 tahun. Kitab Mazmur mencatat. Tetapi ya, bonusnya adalah penderitaan, kesukaran, dan kesulitan. Dan usia 70-80 tahun itu bukan usia yang lama. Itu jangka waktu yang sangat pendek dibanding dengan kekekalan yang akan kita jalani. Jikalau kita hidup di dalam Tuhan, kekekalan untuk selamanya di dalam hidup. Tetapi jikalau kita hidup di luar Tuhan, kita hidup di kekekalan, tapi di dalam kematian yang kekal. Pilihannya hanya ada dua. Nah, Daud menyadari tentang keadaan ini, bahwa hidup ini hanya sementara. Dan di dalam kehidupan sebagai orang yang benar, ada banyak proses, tantangan kehidupan, bagaimana di dalam waktu-waktu yang ia jalani, di dalam kesempatan-kesempatan yang ia lalui, ia tetap bisa berjalan di atas kebenaran dan hidup di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Bagaimana orang percaya menjaga hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan. Di satu sisi, Daud menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Namun di satu sisi, dia merasa hidupnya seperti tertekan. Dia seperti mengalami tekanan yang daripada Tuhan. Dan di titik ini, Daud merenung. Di dalam perenungannya itu, dia bergumul dan dia berdoa meminta tolong kepada Tuhan. Apa doa yang diminta oleh Daud dalam rangka mengisi hari-harinya yang fana? Doa yang paling utama yang diminta oleh Daud adalah supaya ia tidak melakukan dosa. Ya. Doa yang Daud minta adalah supaya ia tidak melakukan dosa.
Daud menyadari bahwa Tuhan sangat benci dengan dosa. Dia merenung, siapa tahu persoalan yang sedang dia hadapi itu akibat dosa yang diperbuatnya. Sehingga ia meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan, janganlah bawa aku untuk aku melakukan dosa, pelanggaran, kesalahan. Sehingga dia berdoa meminta kepada Tuhan di ayat yang kedua. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita sebagai orang percaya hidup di dalam kebenaran, kita belajar di dalam kebenaran dan kita melakukan kebenaran, tiba-tiba di dalam setiap kebenaran-kebenaran yang kita lakukan, hidup kita sepertinya tertekan oleh karena situasi, kondisi, dan lain sebagainya. Tiba-tiba engkau melihat orang yang ada di sisimu, orang yang engkau kenal, hidupnya penuh dengan kefasikan, hidupnya penuh dengan penipuan, hidupnya penuh dengan kejahatan, tetapi hidupnya mujur, enak, nyaman. Tentu sebagai manusia di hati kita akan timbul keinginan untuk kita berbagi dengan orang lain. Kamu tahu nggak? Dia ini begini-begini loh orangnya. Ya, kamu tahu nggak? Dia ini orangnya begini-begini loh. Tapi kok bisa ya hidupnya begitu? Ya, dan banyak hal. Dan dosa lidah ini tidak ketara. Mudah dilakukan dosa lidah ini tanpa kita sadari. Tanpa alarm dosa menyala di hati kita, di hidup kita, tanpa sadar kita sudah berbicara dengan 10 orang, dengan 100 orang, dengan berkata, ini rahasia loh, ini begini loh. Saat kita hidup di dalam kebenaran dan tiba-tiba kita berjumpa dengan orang fasik yang kita kenal perbuatannya, akan ada keinginan untuk memperkatakan tentang keburukan orang itu kepada orang lain. Tetapi di titik ini Daud menyadari Tuhan tidak suka dengan itu semua. Sehingga di dalam perenungan itu dia berkata, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Selama orang fasik masih ada di depanku. Jaga lidah kita pun bisa menimbulkan dosa yang Tuhan tidak suka. Sekalipun yang kita bicarakan itu orang fasik, memang dia melakukan pelanggaran, kesalahan, dan lain hal, banyak hal. Bahkan mungkin itu sudah bukan lagi rahasia umum. Semuanya udah tahu. Ya, tetapi kita sebagai orang benar harus bisa menjaga lidah. Daud meminta kepada Tuhan untuk mengisi hari-harinya yang fana ini supaya ia tidak melakukan dosa. Salah satunya dalam dosa perkataan. Dan tentunya ada dosa-dosa yang lain. Dia ingin mengisi hari-hari fananya itu dengan kebenaran. Dia ingin mengisi hari-hari fananya itu dengan sesuatu yang bermakna. Dia ingin mengisi hari-harinya yang fana itu supaya bisa menyenangkan Tuhan. Sekalipun ketika dia rindu untuk menyenangkan Tuhan, ada banyak ketidaknyamanan yang harus dia hadapi secara khusus, secara daging. Daud ingin marah. Daud ingin emosi dengan semua situasi yang terjadi. Tetapi dia berusaha menahannya. Tetapi manusia mana yang kuat menahan kemarahan yang lama? Hanya ada satu jalan, menceritakannya. Dan menceritakan kepada pribadi yang tepat. Dan Daud tahu alamat yang tepat untuk dia bercerita atas pergumulan yang dia hadapi. Sembari dia bercerita dengan pergumulannya, sembari dia juga merenung tentang hidupnya,
Dia belajar mengevaluasi dan menyelidiki. Jangan-jangan aku pun masih hidup di dalam dosa dan terperangkap di dalam dosa. Sehingga akhirnya dia meminta kepada Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ya, dia menyadari tentang itu. Sesungguhnya hanya beberapa telepap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanya bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia. Seberapa banyak kita sebagai orang yang percaya setiap hari hanya disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Perkara makan minum, perkara usaha pekerjaan. Tapi kita lupa tentang hal kebutuhan yang paling utama dalam hidup kita, yaitu kekekalan. Hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan Tuhan kita, hubungan kita dengan yang membentuk hidup kita, hubungan kita dengan pribadi yang selalu menyertai kita. Adakah kita berpikir seperti Daud bahwa hidup kita ini hanya sementara? Kalau kita menyadari hidup kita ini sementara, kita akan semakin memfokuskan hidup kita untuk perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang ilahi, dengan jalan supaya kita terus mengoreksi hidup kita, meninggalkan manusia lama, meninggalkan setiap dosa-dosa, meninggalkan setiap karakter busuk kita, meninggalkan setiap karakter-karakter yang tidak baik dalam hidup kita, dan semakin menata kehidupan yang benar, menata kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun dengan kekuatan kita tidak bisa, dengan kekuatan kita tidak mampu. Kenapa Daud berdoa meminta tolong kepada Tuhan? Karena dia sadar dengan kekuatannya sendiri semuanya adalah sia-sia. Berusaha hidup benar, berusaha hidup kudus, berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan adalah satu kesia-siaan tanpa pertolongan Tuhan. Sebab itu Daud berdoa meminta tolong kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-8, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dia rindu hidup merdeka di dalam kebenaran. Dia rindu lepas dari setiap ikatan dosa. Dia rindu lepas dari setiap perkara-perkara duniawi. Dia rindu lepas dari segala dosa yang mengikat akan kehidupannya. Adakah dosa-dosa yang masih mengikat dalam hidup kita? Bagaimana kita mengisi hari-hari kita yang fana ini? Apakah kita hanya memikirkan tentang perkara makan, minum, usaha, pekerjaan, studi, dan lain sebagainya? Tetapi kita lupa bahwa ada kekekalan yang akan menanti kita. Kekekalan bukan hanya 10 tahun, bukan hanya 80 tahun, bukan hanya 100 tahun, tetapi selama-lamanya kekal, tidak terbatas. Dan itu yang harus kita kejar di dalam hidup kita saat kita ada di dalam Kristus. Kita sekarang hidup di masa anugerah, masa kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Isi waktu kita di hidup yang fana ini dengan kebenarannya. Kebenaran yang sudah memerdekakan kita akan menuntun kita terus di jalan kemerdekaan itu, sampai akhirnya dia berkata, "Sabaslah hambaku yang setia, waktunya engkau pulang." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Isi hari kita hari ini dengan kebenaran. Isi hari kita hari ini, jauhkan dari setiap dosa-dosa,
perhatikan perkataanmu, perhatikan lidahmu, perhatikan perbuatanmu di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk firman yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami mengisi hari-hari yang fana ini, hari-hari yang singkat ini dengan setiap kebenaran dari apa yang Engkau perkatakan melalui hidup kami di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami yang fana ini tidak diisi dengan perkara yang sia-sia, tetapi perkara yang surgawi, perkara yang di atas, oleh karena Tuhan yang memampukan setiap kami. Saat kami memperkatakan hal yang buruk, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu semua dilepaskan dari setiap hidup kami. Hari ini kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Dan bersyukur dan berterima kasih hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat menjalani hari yang baru, di dalam sukacita yang baru, di dalam Tuhan. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita. Haleluya, shalom, terpujilah Tuhan, amin.